Wanita ini sedang mencuci rambutnya. Tapi ada cairan yang keluar dari rambutnya. Orang di sekitarnya melihat dengan takjub. Karena tindakan ini, mengungkapkan statusnya yang terkenal. Dia adalah wanita dari Magneto. Polaris. Berkat wajahnya yang cantik, semua orang sangat menyukainya. Dia memiliki kemampuan memanipulasi logam. Tapi saat dia menyelamatkan sesama mutan, dia ditangkap oleh polisi. Saat pertama kali masuk ke penjara, dia malah diludahi seorang wanita. Bahkan wanita itu masih sempat tersenyum. Polaris menatapnya garang. Dia tidak pernah diganggu seperti ini. Petugas menariknya untuk pergi. Saat melewati satu sel, dia melihat ada seorang mutan. Di lehernya juga terpasang kalung yang sama. Dia tidak berpikir banyak. Setiba di selnya sendiri, melihat perlakuan yang kasar di sini, dia langsung marah. Berniat membuka pintu dengan kekuatannya. Tapi lampu yang di lehernya menjadi merah. Kekuatannya tidak bisa digunakan. Teman satu selnya tidak berhenti menertawakannya. Wanita itu bilang, kalung yang ada di lehermu bisa membatasi kekuatan mutan. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sini. Tapi Polaris tidak berencana untuk menetap lebih lama. Karena dari hasil pemeriksaan, dia diberitahu kalau dia sedang hamil. Demi mencari lingkungan yang aman untuk melahirkan, dia harus melarikan diri. Jadi dia mencari Maya, mengajaknya untuk melarikan diri bersama. Tapi Maya malah dengan takut menatap Donna. Dia adalah nona besar di sini. Beberapa tahun ini, Maya diintimidasi dengan sangat parah. Dia memberitahu Polaris, kalau tidak ada cara keluar dari sini. Selebum pergi dia memberitahu Polaris, jauhi aku. Tapi Polaris tidak menyerah. Dia datang ke lapangan dan mencari jalan keluar. Donna yang melihat kecantikan Polaris merasa iri. Di sini tidak peduli kamu secantik apa. Kamu harus jadi budakku. Jika tidak tanggung sendiri akibatnya. Tapi sebagai wanita dari Magneto, dia tidak pernah tunduk pada siapapun. Dia hanya tertawa dan berbalik pergi. Tapi bawahan Donna justru menghajarnya. Donna tahu dia sedang hamil. Tapi menendang perutnya dengan keras. Dia mengabaikan rasa sakit di lehernya. Sekuat tenaga mengeluarkan kemampuannya. Bawahan Donna sangat marah. Sekali lagi menyerangnya. Untungnya, penjaga menarik mereka menjauh. Tapi penjaga tidak peduli dia hidup atau mati. Dia dimasukkan ke ruangan yang gelap. Jangan begitu. Jangan. Polaris sangat kecewa dengan yang dilakukan manusia. Dia teringat pacarnya. Saat menyentuhnya, pacarnya memancarkan aurora yang romantis. Demi bertemu pacarnya, juga anak yang berada dalam kandungannya, dia memutuskan tetap kabur walaupun harus mati. Walaupun pintu besinya terbuka, tapi dia sudah di ujung tanduk. Tapi tubuhnya bersandar lemah di dinding itu. Sangat menyedihkan. Setelah itu para penjaga tahu bahwa dia tidak bisa bertahan hidup di penjara biasa. Jadi, mereka memindahkannya ke penjara khusus. Dengan kendaraan khusus. Bahkan Polaris sekuat tenaga menggunakan kekuatannya. Tetap tidak ada gunanya. Tapi, polisi tidak tahu. Para rekannya sudah menyergap mereka di tengah jalan. Mereka mengeluarkan kekuatannya. Menghancurkan semua ban. Pria yang tak terlihat itu maju menyerang. Begitu dia baru mendekati mobil, kemampuan tak terlihatnya menghilang. Melihat ini polisi langsung melepaskan tembakan. Sayangnya pria itu tertembak. Ternyata, ada seorang pria bernama Putra di tim polisi. Dia memiliki kemampuan untuk melindungi sekelilingnya. Ketika para mutan mendekatinya, mereka tidak bisa bertindak. Untuk menyelamatkan Polaris, pacarnya memutuskan untuk melawan polisi dengan pistol. Saat kekacauan terjadi, rekannya menyelinap dari belakang. Ucup memukul Putra hingga jatuh. Kekuatan para mutan langsung pulih kembali. Penjaga dalam mobil tidak menyadarinya. Dengan triknya Polaris membuka kalungnya. Asalkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, para mutan kehilangan kekuatannya. Tak disangka, Polaris menyerang balik. Kedua penjaga itu tidak berkutik. Dia mencoba menggunakan kekuatannya.
tapi tidak ada logam di dalam mobil. Teman satu sel di sebelahnya. Kakinya tertancap paku baja. Polaris tidak bisa membantu, tapi dia meminta untuk segera mencobanya. Jadi, Polaris menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan jarum itu, dan membantu kedua pria itu melepaskan diri. Penjaga bergegas datang menahannya, tapi pintu mobil langsung terbuka. Polaris dan temannya melarikan diri dari mobil. Polisi menembak ke arahnya, tapi dia mengendalikan semua peluru itu. Semua berbalik ke polisi. Tanpa kalung penahan itu, Polaris adalah dewa saat ini. Dengan mudahnya menyedot semua senjata polisi. Mereka hanya bisa melarikan diri. Lalu, Polaris dan rekannya kabur dengan mobil. Saat mereka baru setengah jalan, mereka dicegat lagi oleh polisi. Polaris tersenyum sombong. Dia tidak membunuhnya, justru membawanya pergi. Dia mengulurkan tangannya. Baja di dinding langsung melengkung. Dia menyuruh polisi untuk merasakan bagaimana rasanya mengenakan kalung itu. Sampai wajahnya berubah menjadi merah. Saat itu dia berhenti. Ketika polisi mengepung gedung berlapis-lapis. Mencoba menyelamatkan Sheriff. Tapi manusia sia-sia melawan mereka. Seperti mencari mati. Dengan mengangkat kedua tangannya, baja yang tidak terhitung jumlahnya berterbangan di udara. Ini adalah kejutan yang mengubah mereka menjadi pengecut. Namun kemudian, mereka menembakkan gas air mata. Pacarnya melihat ini. Segera menariknya orang-orang menjauh. Lalu beberapa bulan, saat Polaris mau melahirkan, dan anak yang di dalam perutnya ditakdirkan menjadi eksistensi menentang surga. Hanya gerakan kecil si janin. Maaf, bayiku menendangku. Demi melahirkan si kecil ini, rekannya mencarikan sebuah gudang senjata. Di sini dindingnya tidak bisa ditembus. Ruang bersalin di dalam dibuat di Cina. Peluru bahkan tidak bisa meledakkannya. Saat waktu melahirkan tiba, hal yang tidak diinginkan terjadi. Polaris meraung kesakitkan. Lampu terus berkedip-kedip. Kekuatannya mengikuti tegangan tinggi. Membuat arus seluruh kota menjadi tidak stabil. Logam di sekelilingnya sudah kehilangan kendali. Kekuatan yang sangat menakutkan, membuat Polaris merasa kesakitan. Lebih parahnya lagi, dokter bilang dia sulit bersalin. Jika terus begini nyawanya bisa dalam bahaya. Sekarang dia harus ditenangkan perasaannya. Momen yang genting, ketiga pembaca pikiran turun tangan. Mereka menggunakan ilusi pada Polaris. Membuatnya melihat masa depan, era perdamaian antara mutan dan manusia. Dia dan anaknya melewati kehidupan yang bahagia. Setelah melihat semuanya, Polaris memiliki harapan yang banyak di masa depannya. Dia mendapatkan keberanian lagi. Kekuatan liarnya meledak. Dengan menghancurkan sebuah kota, bayinya lahir. Bayi perempuan yang sangat lucu. Namanya Gloria. Sang ayah demi merayakan kelahiran anaknya, dengan romantis menembakkan Aurora ke langit. Dan Polaris yang pertama kali menjadi ibu, berpikir bagaimana cara dia hidup. Ketika dia kehilangan kekuatannya, menjadi wanita biasa yang lemah lembut. Kita mungkin berpikir, Polaris adalah berubah demi sang anak. Sebenarnya tidak demikian. Lahir dengan karakter yang membanggakan. Bahkan tanpa anak, hanya demi diri sendiri. Dia tetap tidak akan tunduk pada siapa